harusnya nih anak harusnya begini, Hmm. harusnya nih handphone begini, harusnya orang begini, harusnya keadaan begini, nggak ada kata harusnya. Hmm. Kalau nggak ada kata harusnya berarti kita menikmati keadaan itu. Ketika menikmati keadaan itu, ya nggak akan kesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng kita dalam acara sharing positif, ngobrol positif. Kali ini Bang Eka datang lagi ke sini. Kemarin ada Bang Komar. Ini yang udah berapa kali nih Bang? Udah ketiga. 3 kali. Udah 3 kali. Kemarin Ya. juga eh, sempat viral lah kita anggap di foto-potongan itu ya. Karena kemarin bahas BBM ya. Iya. Berani Betul. bersuara. Gimana kabarnya Bang Eka? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Sehat. Sekarang dia ini apain nih kegiatannya? Saat ini lagi ya kegiatan lagi di kantor saja sih Kantor ya. sebenarnya ya. Kegiatan. Juga ada Bang Riko seperti biasa yang selalu mungkin ngasih solusi lah, dan juga mungkin sedikit mengupas-ngupas tentang motivasi gitu. Bang Riko apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita sharing pada kali ini ada yang bermanfaat lah. Ini kita ya sharing-sharing aja. Bang Eka nih, mungkin dalam seminggu atau beberapa hari ini pernah nggak kesal gitu? Mungkin karena sekarang nih lagi marak-maraknya, lagi angan-angannya rasa-rasa yang gimana gitu. Mungkin ya, ini yang sempat trending juga mungkin beberapa di sosial media tentang rasa. Ada yang kesel gitu ya, ada yang mungkin ingin rasa yang lain gitu, ada juga yang rasa yang emosi. Nah, kalau dibagikan nih mungkin dari pekerjaan ataupun mungkin di kehidupan ataupun di dalam rumah tangga, pernah nggak itu mungkin kesal gitu sama anak atau enggak sama istri mungkin, atau mungkin sama lingkungan sekitar gitu, pernah nggak gitu Bang? Kalau ngerasain kesel pernah sih. Pernah ya. Jadi ya itu kalau misalkan ngerasain kesel itu ya mungkin kalau di pelajaran yang lama kan sudah sering nih Iya, iya. dijelaskan ya sama Mori. Kalau misalkan yang semut, ngerti kan ya Iya, semut ada gula gula kan? semut ya. Iya, yang datangkan semut itu kan karena ada gula. Iya benar. Makanya kalau misalkan kita apa eh, pengen sabar, ya jangan marah kalau misalkan kita didatangkan orang-orang yang ngeselin ya, atau contohnya emosi. kayak anak kita sendiri ya kan, ibaratnya didatangkan ke kita di hadapan kita itu dibikin kesel, Iya. ya kan? Cuman bagaimana caranya menghadapi kesel? Ya kita harus yang tadi mungkin bisa mengalihkan apa Isu. ya, mengalihkan isu atau mengalihkan pikiran dia lah, jangan sampai dia gitu. Ini 1 minggu kemarin memang diuji dalam arti ya kesal tuh ada terus, cuman di situ harus dikendalikan rasa kesal itu bagaimana caranya yang sudah dijelaskan beberapa hari yang lalu. Itu seperti contoh yang sopir lah ya, mungkin tahu kan ya ceritanya itu kan. Sopir itu kalau misalkan kita mau kemana terserah sopir kan gimana ceritanya ya, yang punya mobil kan kita ya. iya yang punya mobil kita. Berarti kan pikiran kita kalau misalkan sopir terserah ya misalkan gitu ya, berarti kan kita di yang kontrol itu sopir atau pikiran kita. Harusnya kan kita yang atur ya. kan kita yang punya mobil ya. Yang punya mobil kita, yang nyopir dia. Tapi kok misalkan kita pengen kemana-mana dia yang ngatur ya, harusnya kita kan seperti itu. Mungkin harus ada remote control yang kita pegang, jangan sampai sopir yang megang. Jadi kalau pengalaman 1 minggu kemarin itu memang saya lagi belajar mengendalikan atau megang remote dengan megang remote-nya biar saya bisa mengendalikan rasa kesel saya ya, karena kita tahu kita ini
emosinya tuh tinggi ibaratnya, walaupun sama siapapun, bukan sama anak aja, misalkan sama siapapun, kalau misalkan kita nggak bisa menghadapi atau mengendalikan rasa kesel itu, kita akan ke bawah. Benar. Jadi kita harus apa namanya, harus kita kendalikan rasa kesel itu. Iya. Ya mungkin 1 minggu kemarin mungkin itu yang saya rasakan, mengendalikan rasa 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 kesal lah, gitu. rasa marah, rasa emosi, mungkin itu Iya. 1 minggu belakang. Karena mungkin juga ya, kalau kita kesal sama mungkin maaf ya, karena masih belum berkeluarga, jadi belum tahu gimana rasanya mungkin punya istri, punya anak gitu. Tapi punya bro. iya, tapi mikirnya kalau kita kesel sama anak gitu, karena mungkin kita minta biar punya istri gitu, punya anak, terus didatangkan nih, dikasih, terus kita kesel, kan kita yang minta. Nah mungkin ya, tapi kalau mau salah mohon maaf ya, belum mengarah ke sana ya. Jadi mikirnya seperti Ya itu apa sih, kalau belajar ke depannya, Iya. jadi begitu Iya. nanti punya istri sudah tahu. Kalau kesel Iya, maksudnya beristri terus nantinya ada keributan, ada apa itu, kan nantinya udah sudah sadar, belajar, tahu ya. walaupun belum pernah menjalani, Iya, tapi udah tahu ya. udah tahu lah Sama intinya tuh. Oh iya, iya, benar. Mungkin seperti itu Pak. benar. Kalau bukan itu ada gimana nih? Mungkin ada rasa kesal gitu beberapa hari yang lalu, apalagi mungkin di keseharian atau enggak di dalam rumah gitu, ataupun di bidang pekerjaan, mungkin ada rasa kesal atau udah nggak pernah kesal lagi? Kalau ngomongin kesel itu memang itu ada dalam diri kita, dan hilang itu nggak bisa. Makanya kalimatnya adalah mengendalikan, ya kan? Nah, tinggal tergantung bagaimana kita mengendalikan. Ya kan? Kalau diurut tadi emang dalam pelajaran pernah kita bahas. Ya ada gula ada semut. Ya kan? Konsepannya ketika kita minta sabar, nggak ujuk-ujuk tenang nih dunia gitu kan. Tapi ada aja yang datang untuk tadi membentuk kita ke arah tadi. Kita pengen sabar, dibentuklah, bukan dengan tanpa ada yang ngeselin. Justru yang ngeselin akan datang, biar terlatih diri kita tadi jadi yang sabar, ya. Cuma kalau bicara ngeselin tadi kan nggak cuma misalkan tadi ke anak, istri, ya kan, teman, orang lain, bahkan keadaan, barang, ya kan, semua itu tergantung memang kita ngontrolnya tadi, ya kan. Kalau ditarik tadi ke kita yang minta, kok kita kesel. Contoh handphone misalnya, motor, minta nih pertamanya pengen banget punya itu, ya, punya itu kan udah dapet, mungkin udah pakai agak lama, terus lemot, ya kan, penuh, ya kan, atau mungkin sempat error, lobet, gampang lobet, kesel. Kalau motor tadi udah mulai gimana gitu kan, mogok terus atau apa, kesel. Lupa sama awal, lupa ketika kita belum punya barang itu. Ketika belum punya kita minta, ketika sudah dapat pada saat awal itu bersyukur, tapi seiring berjalannya waktu lupa merasa itu. Ini yang akhirnya membuat kesel itu muncul, ya. Kalau tadi diurut ke keluarga, ke anak, mungkin hari sekarang minta pengen itu, ya, pengen punya istri dulu minimal, ya. Kenapa punya anak dulu? Atau mau beli yang sepaket? Ada paket gede lagi. Ya, paketan. Paketan. Iya, tinggal tergantung mau paketan yang masih bayi atau yang udah umur setahun, tergantung mau pilih Ini yang level yang udah kuliah aja. Pengen sih ngerakit sendiri sebenarnya. karena nggak bisa kita ngontrol yang di luar.
Ya bahkan nggak usah kan ke orang, kita punya handphone kita scroll berita aja, ya, yang ada yang bikin kesel, emosi ke bawah nih kadang-kadang. Nggak bisa kita kontrol yang di luar. Yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri. Misalkan kita gampang kesel dengan berita-berita yang panas gitu kan, nggak usah kita tonton. Kalau misalkan kita kesel kalau keadaannya seperti ini, kita hindari keadaan itu, ya. Itu salah satu pengalihan untuk tahapan awal bagaimana kita bisa belokin kesel tadi ya, karena kita yang ngukur sendiri, ngukur kalau gua ini lagi nggak mood, mending gua nggak ketemu orang deh, jadi takutnya ke bawah kesel gitu misalkan. Kan cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari terbawanya atau kesel yang tadi muncul, Atau pengalihan lah ya. nah, itu kan awal step, karena kita mengontrol di bagian itu, ya, mengontrol di bagian itu. Tapi setidaknya kita yang pegang kontrol tadi, pegang kendali. Cuma hal itu apa ya? Kalau dibilang si rasa keselnya ini nggak kita kendalikan. Bukan ya, tadi gue bilang tadi kita ngontrolnya baru di Rasa. bukan Di pikiran. keadaan yang di luar, biar si keselnya nggak muncul. Tapi bukan mengendalikan si keselnya. Ya. Ya, artinya kita masih ya ibarat orang pegang remote, kita bilang jangan pencet ini ya, gitu. Biar gua nggak kesel. Bukan kita sendiri yang ngendaliin. Karena tadi keadaan itu nggak bisa kita rem, nggak bisa kita kontrol, akan datang terus. Akan datang terus. Yang harusnya sebenarnya kita lakukan itu mengendalikan si kesel tadi. Karena kesel itu kan akarnya dari keinginan. Nah, kenapa kesel? Karena nggak sesuai keinginan. Kalau sudah tahu akarnya ini tadi, bagaimana kita menyesuaikan keinginan dengan keadaan, berarti menyesuaikan keinginan dengan orang lain, dengan barang, dengan apapun, biar nggak ada kata harusnya. Harusnya nih anak harusnya begini, harusnya nih handphone begini, harusnya orang begini, harusnya keadaan begini, nggak ada kata harusnya. Kalau nggak ada kata harusnya berarti kita menikmati keadaan itu. Ketika menikmati keadaan itu ya nggak akan kesel. Macet nggak akan kesel kalau kita nikmatin, walaupun panas, walaupun capek mungkin, Walaupun misalkan nggak ada kopi, gitu ya. tetap akan dinikmatin. Iya. Karena menyesuaikan diri dengan keadaan. Iya benar. Ya kan, bukan memaksa keadaan harus sesuai dengan keinginan. Ngapain jadinya kan jadi kesel. Dia lagi menyesuaikan dengan Bener. keadaan. Ya, nikmatin aja. Ya, jadi nggak terbawa akhirnya. Nggak terbawa. Contoh misalkan anak ini ngeselin, urut dulu ngesel. Dia tuh bikin kesel tuh karena apa? Oh, karena kita pengen dianya tuh nggak kayak gini. Tanya lagi diri kita, kenapa dia kayak gini? Atau mungkin barang tadi, handphone atau motor, kenapa tadi itu tuh nggak gini, kita pengennya begini, dan kenapa akhirnya begini kejadian? Ya kan? Motor mogok mulu, jangan salahin motor lu, jangan kesel dulu, urut dulu. Ya, tanya kenapa motor mogok nih, gampang mogok. Ya, lihat riwayatnya, mungkin di belakang hari, di awal-awal baru kita makainya ngasal. Ya kan, servis kita lewati. Ya kan, bensin sampai ngerem baru diisi. Rem udah sampai habis banget baru diganti. Oli udah kering banget baru diganti. Ini kan efek mogoknya tadi, efek dari kita sendiri yang nggak ngerawat. Iya. Sudah dapat tapi tidak dirawat. Nah, ya kan? Nggak tadi mengatur, menjaga biar nanti ini tetap oke nih barang nih sampai dengan seterusnya. Ya kan? Urut dulu, jangan ujuk-ujuk kesel dulu. Nah, itu yang perlu ditarik, ditanya. Karena pengennya kita nggak kayak gitu.
ya kan? Pengennya kita motor tadi sehat, Hmm. ya kan? Nggak mogok pas lagi ini gitu kan, pas lagi buru-buru. Ya, ketika muncul si kesel tadi, tanya lagi, dia mogok juga karena siapa? Tadi kan karena kita kita sendiri. Nah, ketika ini sudah ketemu kita, oh kita berarti nextnya ke depannya kita yang akan mulai mengatur itu, ya kan? Karena kan buah tadi, namanya kayak misalkan kita berteman, kita punya keluarga, sama aja kita membentuk tuh dari awal seperti apa. Di saat munculnya nanti bikin kesel, ya karena mungkin kita nggak nyontohin, ya kan? Tapi ketika dia melakukan hal yang itu, kita marah, ya kan? Atau mungkin kita yang malah mencontohkan. Akhirnya dia mengikuti, kita marah, ya kan? Sebenarnya Betul, yang terjadi ya kita sendiri yang membuat, Iya. kita yang bikin keadaan itu akhirnya balik ke kita lagi, kesel tadi. Perlu diperhatikan kenapa kesel, karena nggak sesuai keinginan sudah pasti. Kalau udah nggak sesuai keinginan, gimana caranya bisa selarasin keinginan kita, lepasin, buang keinginan kita ikutin aja itu. Kalau ada niat di sana pengen ngerubah hal itu biar nggak terjadi lagi, ingat-ingat dulu apa yang sudah kita lakukan di belakang sehingga yang ini terjadi, ya kan? Kalau udah tahu urutannya, ke depannya kita bisa perbaiki, sehingga kesalnya nggak muncul lagi. Bukan yang nggak ada, tapi terabaikan. Mungkin itu salah satu untuk ya mengalihkan rasa-rasa tadi ya. Nah, mungkin cara mana ya? kenapa? Gimana caranya biar tahu atau kenal kalau lagi emosi gitu. Karena mungkin kebanyakan orang ataupun di saya pun nggak tahu kalau lagi kesal gitu, lagi emosi. Gimana caranya bang biar tahu dulu deh, tahu itu kesel, tahu itu lagi emosi. Karena kebanyakan orang tuh kan udah ini kesel langsung, tahu-tahu marah. Ada yang ini, tapi dia nggak sadar, nggak tahu kalau dia lagi emosi atau lagi kesel gitu. Udahnya baru nyesal. Hmm? Udahnya baru nyesal. Iya, baru udah selesai. Oh iya, aku tadi lagi kesel ya ternyata ya, gitu. Taunya di akhir gitu. Nggak taunya pas di pertengahan atau nggak di awal lah gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Berarti belum ini kali ya, belum kesadarannya belum ini berarti. Belum sadar. Iya. Belum bangun. Belum bangun. Sebenarnya tergantung, itu tuh bentuk kebiasaan, Hmm. jadi bentuk refleks. Ya, kebiasaan tuh misalkan kita bangun pagi ngopi misalkan, gitu kan? Udah kebiasaan aja gitu. Jadi tanpa kita sengaja pun udah jalan. Jadi kebiasaan yang dibentuk, yang dipupuk, yang akhirnya spontan terjadi, ya kan? Makanya perlu memang latihan tadi, membiasakan untuk nggak ke arah yang kesel gitu. Biasakan sehingga yang terbiasa tadi adalah hal yang lain, kebalikannya. Enjoy kah, atau tadi kebanyakan orang kan kalau kesel sini cari tempat biar buat nge-refreshing, healing gitu kan, biar teralihkan rasa kesel tadi. Tapi ketika datang lagi ketemu orang itu kesel lagi. Nah itu Mengalihkan namanya. Mengalihkan itu ditutupin sih tadi, ditutupin, tutupnya kebuka, kelihatan lagi. Iya. Nah, itu kan mengalihkan, bukan mengendalikan. Nah, mengendalikan ini memang kalau misalkan kita ya perlu kenal kesel tadi ya, tapi kan nggak ujuk-ujuk langsung ketika belajar tentang lo kalau kesel begini jangan sampai kesel tiba-tiba nggak kesel gitu kan. Ada tahapannya. Yang pasti ini udah terlanjur besar nih rasa powernya itu udah mulai terlanjur besar karena kita sering mengunjungin, kalau dibilang di kotak-kotakan lah dalam diri kita tuh ada yang namanya kamar kesel, kamar marah, kamar enjoy, kamar tenang. Yang mana yang sering kita kunjungi, ya
yang sering kita kunjungi, misalkan kita sering ke keselnya, kan kesel tuh gini, kita sering mengunjungi itu dalam arti itu kita menghadirkan hal-hal yang bikin kita kesel. Contoh yang kita kesel, kalau yang lebih sederhananya kita nonton berita, padahal kita tahu kita nggak mau kesel dengan berita, Iya. tapi Iya. diterusin aja, Ditonton bakal terus dicari ya. karena tahu akarnya ini, oh berita ini, cari lagi konten yang ini yang mengaruhi ini, cari pendukung, akhirnya terpupuk rasa kesel itu, ya kan? Yang tadinya cuma sekedar pengen tahu, akhirnya sampai komen yang nggak benar, ya kan? Tadinya nggak mau komen jadi komen ya. Iya, terbawa, dan itu yang kita pupuk secara nggak sadar. Itu sederhananya kita lihat berita, mungkin sosmed gitu. Maka dalam kesehariannya tadi, ya mungkin kita yang membiasakan diri untuk berada di situ tadi, berada di keselnya tadi. Nah, kalau misalkan kita contoh sederhana, contoh, gue kalau deket dia ini kesel mulu, kali-kali gue nggak deket dia deh. Gue deketin orang yang nggak ngeselin ya, misal bikin gue semangat, bikin gue happy, enjoy, ya kan? Sering terpupuk nih, enjoy, happy nih, akhirnya itu walaupun ketemu orang tadi itu nggak kesel gitu. Iya. Karena ya rasa yang kita latih adalah rasa enjoynya, rasa syukurnya, rasa senangnya, bukan melulu dengan rasa kesel tadi, ya. Kalau misalkan itu yang kita lakukan, ya wajar kalau sekarang misalkan kenapa kesel, gampang kesel, bahkan nggak sadar kalau kesel. Jadi kebiasaan istilahnya. Kalau tadi di supir tadi tuh kita udah ngasih wewenang penuh dengan supir, kenapa gue kemana dah, Iya. ya kan? Padahal kita tahu gue tuh pengen ke sini, tapi karena gue nggak bisa ngomong ke dia, akhirnya nggak sampai tujuan gue ke sini. Gue tuh pengennya nggak kesel, cuma karena nggak tahu, nggak bisa nyuruh si kesel tadi biar nggak keluar, tetap aja kesel. Jadi padahal pengennya nggak kesel. Intinya masih tetap di dalam diri kita ya. Di dalam diri kita. Maksudnya yang bikin kesel tuh ya kita sendiri yang Ya membuat. jelas lah kita sendiri. Makanya nggak bisa kita nyalain orang kenapa kita kesel. Nggak bisa. Karena tadi akar dari kesel adalah keinginan kita, bahkan ke anak kita sekalipun, ya kan? Itu nggak bisa nyalahin dia kenapa dia kesel. Polanya balik aja. Kalau tadi kenapa kita kesel tuh karena dia nggak sesuai keinginan kita, balik aja. Kita sesuaiin dengan keinginan dia. Dan kenapa dia jadi ngeselin karena mungkin dia mau minjem handphone, gak kita kasih. Iya. Kasih dah gitu. Hilang. Betul. Kasih handphone kan. Sambil dilatih ya, mungkin tadi ini mungkin dia handphone tadi, mungkin ya kita pengennya dia nggak terlalu tergantung dengan handphone. Tergantung, ya kan? Cuma karena kita sedang belajar untuk mengikuti maunya dia, ya udah sambil ngikutin maunya ngasih handphone, sambil tadi belajar ngajari tadi, mungkin ini handphone buat apa, ya kan? Atau mungkin dari kebiasaan dia main game, belokin dulu ke game yang edukatif, ya kan, biar nggak terlalu mubazir banget game-game yang biasa. Setelah itu mungkin gimana lagi, tapi dengan menyelaraskan saja, ya kan? Dia yang nggak kesel, kita nggak kesel gitu kan. Dia emang maunya pengen main game, ya kita arahkan dia main game tadi. Apalagi kalau misalkan punya tujuan tadi, pengen kayaknya punya bakat gamer nih anak gua kan. Gimana? Jangan sampai bertentangan dalam diri kita. Iya. Ya kan, kita ngelihat kayak ini nih anaknya pengen jadi gamer, gue pengen beliin alat lah buat dia jadi gamer tadi, kan? Tapi di satu sisi mungkin karena kita terlalu mengarahkan ke sana, dia agak malas belajar, malas ini, malas apa. Betul. Ya kan? Iya. Jangan sampai bertentangan. Karena kita yang membentuk itu. Makanya satukan dia bermain dan belajar. Gimana cara dia semangat sekolah untuk nanti pulang main game, kan? Gitu kan? Artinya
sekolah yang benar ya, nanti pulangnya nih main game, kita bikin konten, ya kan? Ada waktu, jadi terpisah, termanage dengan sendirinya. Cuma perlu dibentuk dari sekarang, perlu dimulai, ya kan? Nggak ujuk-ujuk kita ngikutin maunya dia, akhirnya ya begitu aja tanpa ada kontrol tadi, ya kan? Karena pun kalau secara pribadi juga untuk membentuk itu di rumah yang butuh waktu, ya kan? Sama kayak memanage rasa ngerasa ini kan nggak cuma kesel, kan banyak rasa, emosi, marah, apapun, misalkan khawatir, panik, ya kan? Kayak anak kan baru, kita namanya udah mulai aktif, tapi gimana caranya, sedang melatih diri, gimana caranya jangan sampai melarang. Artinya kan kita ngikutin maunya dia, ya kan? Bolak-balik, mau jalan, mau lari, mau ngapain kan, mau pegang ini, pegang itu, tapi jangan sampai kalimat keluar dari mulut tadi bilang jangan, nggak boleh. Nah itu kan, jadi kesannya lebih melarang dan menakut-nakuti. Nah itu yang gue praktekkan di rumah dengan istri, tapi untuk menjaga rasa panik khawatir tadi tetap dikasih safety gitu. Balik di kasur, kalau dia ini kayak begini, kita tidur takutnya kejengkang ke bawah, jatuh gitu kan, tapi gue beliin seger di kasurnya, ya kan? Tapi enggak, apa namanya, enggak dengan kata oh jangan lari di situ nanti jatuh, itu enggak gitu. Bahkan jatuh ya sering jatuh dia gitu. Dan pun berlatih untuk enggak bohong juga, enggak bohong. Misalkan jatuh sakit, terus kita bilang oh nggak apa-apa, sakit itu, ya kan? Kalau dia udah sampai nangis itu sakit, ya udah bilang aja wah emang sakit, lain kali hati-hati ya, kan gitu kan. Alhamdulillah perkembangannya tuh terlihat gitu. Ketika di awal di keramik di lantai jatuh pada saat belajar merangkak, sakit, nangis, dibilangin, akhirnya hati-hati. Kemudian yang kedua di tikar beda, ya kan? Tikar jatuh, akhirnya ngerti, hati-hati. Udah mulai sekarang udah belajar berdiri, belajar jalan, ya kan? Hati-hati. Walaupun jatuh mah, kita ini yang siaga gitu, yang siaga dari belakang, dari samping jaga. Kalau ini jangkauannya sampai, pinggirin jangkauannya, tapi nggak ngelarang dia, ya kan? Kalau dia ini yang lagi aktif-aktif pengen manjat-manjat, ganjel aja dikit kakinya, ya kan? Nggak usah dibilang jangan, nggak usah dibilang nanti jatuh, nggak usah, ganjel aja kakinya dia. Apalagi kalau yang di rumah tuh pengen manjat ini, manjat itu, jangkau itu, jalan kemana-mana, nah, kita jangkauan aja, kita pinggirin, siaga. Ya kita membentuk dia untuk nanti, ya kan? Untuk nanti, dan pun kitanya nggak terbawa karena kita manage bareng-bareng keluarga, nggak terbawa kesel, nggak terbawa emosi. Kalau misalkan jatuh ini kita sewot sama istri misalkan, oh udah bilang udah jangan, ini harus diperhatiin dan segala macam, kan jadi anget. Kalau bareng-bareng sama istri tadi di rumah bilang ngebentuknya biar untuk apa, sama kayak kita punya motor tadi, kita rawat, kita jaga, kita bentuk, jangan sampai nanti ketika kita lagi buru-buru mogoknya motor, ngeselin gitu kan. Artinya gitu yang kita bentuk. Jadi jangan melulu melihat keluar, jangan terus-terusan nilainya keluar gitu, ya kan? Artinya penting banget di diri kita sendiri yang kita miliki. Apa pakai tadi kasih sesuai dengan maunya, cuma siaga kita. Iya. Berarti ya ibaratnya tadi udah kita kasih, tapi kasih juga edukasi di situ. Iya, karena untuk mengalihkan kebiasaan dia yang lama ke yang baru butuh proses. Butuh proses, ya kan? Ya, atau mungkin ketika kenapa dia ini ketika nggak dikasih terus ngeselin jadinya kan gitu kan, nangis nggak karuan segala macam kan gitu. Mungkin di awal kita setiap dia itu terlalu polos aja, tanpa edukasi, gitu kan? Ya kalau ya banyak juga sih, kalau misalkan ya kita lihat agak tergantung sama handphone ya.
pun di rumah tahu nih anak handphone. Nah kalau misalnya kita pegang handphone dia kan kayak ngelihat juga nih handphone, cuma pas dia ngelihat masih ngamuk karena dia pengen ngelihat kan gitu kan. Ya udah gitu aja kan ngelihat, artinya arahan dia untuk dia tahu ini nonton ini, dia tahu ini kan karena kita. Ya kan? Pun misalkan di TV ini sering nonton video-video anak-anak kan, sambil makan lah misalkan gitu kan, itu juga sekedar dia udah 3 hari nih nggak nonton, ajakin nonton lah. Yang mengatur itu kan kita gitu. Iya. Ini nggak kita jadikan ya, tapi harus mau capek sih, harus mau capek ya. Ketika dia ini terus kita nggak boleh ini, mungkin dia nangis kah atau apa kah, harus capek. Iya benar. Ya kan, karena pasti kesel mungkin nanti jadinya kan, cuma harus capek ngebentuk. Pun kita sedang belajar untuk tadi manage biar nggak kesel, biar nggak apa, sambil mengurangi kadar keinginan kita kepada keluarga, pada siapapun, pada apapun, sambil kita juga mengarahkan tadi ke arah harusnya begini, harusnya begitu. Iya. Nah, ya jangan terlalu terbawa terus sama kesel. Ya kan, kesel saat kita pengennya tadi orangnya begini, kita terjebak lagi dengan pengen merubah dia. Saat terjebak pengen merubah dia, bahkan istri kita sekalipun capek, yang ada akan semakin jadi. Kesimpulannya Pak. Udah Bang. Tuh. Jadi intinya apa nih Pak? Berarti intinya di diri kita ya. Benar. Di diri kita yang ngebentuk dia. Benar. Jadi kalau misalkan dihadirkan ke restoran atau itu ya kita harus terima. Benar. Karena kita yang ngebentuk dia. Benar. Ya kan begitu mungkin. Kalau saya lihat tadi benar. Iya, kalau misalkan memang kalau dianya yang bikin kita sekarang pasti di awal kita yang nggak sadar, kita yang ngasih terus tanpa edukasi mungkin gitu. Ya, karena kalau kita mau ngerubah sesuatu yang di luar kan nggak bisa. Kalau bapak udah ada panggilan. Karena yang udah kita pelajari atau mungkin sudah di episode sebelumnya kita bahas, segala sesuatu yang di luar itu nggak ada. Segala sesuatu di luar itu terjadi karena adanya di dalam. Yang di dalam terpancar di luar. Jadi apapun yang di luar itu berasal dari dalam. Artinya berasal dari diri kita sendiri. Apapun itu yang terjadi. Jadi permintaannya tuh nampak kita sadar mungkin sebelumnya. Ya salah satunya kita minta sabar. Di luar terjadi yang ngeselin. Itu pun permintaan kita. Iya. Gitu. Jadi kendali di luar itu sebenarnya kendalinya di diri kita sendiri. Iya gitu. Jadi kalau kita mau ngendaliin yang di luar, kendali diri kita sendiri. Kalau kita mau merubah yang di luar, rubah diri kita sendiri. Oh iya, itu berarti seperti itu. Jadi ya itu mungkin salah satu kesimpulannya. Jadi sebenarnya kendalinya di diri kita sendiri gitu. Jadi supirnya yang tadi Bang Eka bilang itu, ngendalin supir itu ya yang punya mobil. Iya. Jadi mau kemanapun yang kita yang arahin. Jadi bukan kendalinya bukan di supir, tapi yang punya mobil kendalinya, remote-nya. Jadi kenali, pahami yang mungkin rasa-rasa tadi, yang rasa kesel gitu. Kalau kita sadar, kalau kita tahu, ngabukin ke bawah lah, karena kita tahu. Karena remote-nya kan di diri kita sendiri. Mungkin itu aja pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, bukan bermaksud untuk menggurui. Kita di sini hanya sharing-sharing aja, sharing-sharing pengalaman ataupun ilmu yang sudah kita pelajari atau kita praktekkan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin merasa tersinggung atau gimana. Itu pun mungkin permintaan dari kita gitu. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Saya Adi Pratama, Bang Eka dan Bang Riko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.